Indonesia diembargo Uni Eropa dan sekutunya, Jokowi siap hadapi dengan sekuat tenaga. Сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это все сразу видно. That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, dijaga, hati-hati. Perang tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan. Artinya nggak jelas. Konflik geopolitik serta meluasnya stagflasi. Kondisi ini perkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2023. Sahabat bagi-bagi, kabar terbaru ekonomi dunia yang terus mengalami kegelapan. Sebagai kepala presidensi G20, tentunya Indonesia mempunyai PR yang sangat besar untuk memberikan solusi. Namun bak kebakaran jenggot, Indonesia terus dilanda masalah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Embargo dari Uni Eropa menjadi masalah baru yang sedang menghantui Indonesia karena keniatannya membeli minyak dari Rusia. Apakah embargo Uni Eropa berpengaruh besar terhadap Indonesia yang biasa hidup sederhana ini? Dan langkah apa saja yang ditempuh Uni Eropa demi memenangkan Ukraina dari peperangan ini? Agar tidak salah paham, tonton sampai habis, mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Uni Eropa telah mencapai poin kesepakatan terkait larangan impor minyak Rusia. Langkah ini diambil sebagai respon kawasan itu dalam serangan Rusia ke Ukraina. Untuk membela sekutunya Ukraina, Uni Eropa terus membuat terobosan licik kepada paman Putin. Dalam sebuah dokumen, para pemimpin Uni Eropa menyepakati paket sanksi embargo impor minyak Rusia sebagai hukuman bagi Moskow yang menyerang Ukraina. Selain itu, embargo juga akan ditunjukkan kepada negara yang akan membeli minyak dari Rusia. Salah satunya Indonesia yang baru niat membeli langsung kena getahnya. Namun sahabat bagi-bagi, Uni Eropa ternyata cerdik. Bagi negara yang pengirimannya menggunakan pipa tidak akan diembargo. Karena negara yang mempunyai pipa adalah negara bagian dari Uni Eropa. Pembicaraan tentang embargo minyak oleh Uni Eropa telah berlangsung selama sebulan tanpa kemajuan dengan para pemimpin. Adapun bagi Indonesia, embargo ini juga akan memiliki beberapa dampak besar bagi kelangsungan G20 di Bali. Menurut Energi Watch, dampaknya akan terasa ke Indonesia, seperti transaksi berjalan Indonesia akan meningkat, lantaran impor minyak mentah maupun produk olahan akan tinggi. Selain itu, beban keuangan negara akan naik. Akibat naiknya beban subsidi energi seperti listrik, BBM, dan LPG. Selain beban subsidi, kenaikan beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada BUMN akan meningkat secara signifikan. Dan yang akan merasakan adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Pertamina akan semakin sulit untuk menyesuaikan harga BBM umum di tengah kenaikan harga minyak acuan. Jika Pertamina tidak menaikkan harga, mereka akan terus merugi. Sedangkan jika BBM naik, akan ada gejolak di masyarakat. Sebenarnya solusinya yaitu hanya membeli minyak mentah dari Rusia dengan menghadapi embargo dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Energi Watch juga memprediksi gejolak pasar minyak internasional semakin parah, lantaran Cina sudah membuka lockdown atau pembatasan aktivitas di Shanghai. Sehingga permintaan minyak dunia akan semakin tinggi. Sahabat bagi-bagi, untuk menanggapi ancaman pembatasan harga G7, Putin bilang kami akan pacu ekspor minyak lebih banyak ke Asia. Dalam acara Forum Ekonomi Timur, Menteri Energi Rusia, Nikolai Suldinov mengumumkan, negaranya akan mengirimkan lebih banyak pasokan minyak ke Asia. Pengumuman ini disampaikan sebagai tanggapan atas sanksi pembatasan harga minyak Rusia yang dilayangkan kelompok negara G7. Termasuk Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan juga Jepang pada pekan lalu. Inisiatif kelompok G7 untuk melindungi konsumen. Di tengah melonjaknya harga energi, tercatat saat ini harga minyak global telah meluncur di atas $120 Amerika Serikat. Sementara harga gas alam meroket sebanyak 30%. Gerakan ini terjadi imbas efek knock-on yang diinvasi Rusia Ukraina hingga membuat pasar global dilanda inflasi. Tak hanya itu, dengan diberlakukannya aturan baru ini, nantinya kemampuan Kremlin dalam melakukan ekspor minyak dan gas akan dibatasi. Dengan begini, Rusia tidak dapat lagi mendanai serangan gencarnya di Ukraina. Wah, negara Uni Eropa memang licik ya bos. Bagi Uni Eropa, cara ini adalah paling efektif untuk memukul keras pendapatan Putin.
Namun tepat sebelum kesepakatan itu ditandatangani, Moskow sendiri juga telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan menjual minyaknya ke negara-negara yang mendukung program pembatasan negara. Dan sebagai gantinya Moskow akan meningkatkan penjualan minyaknya ke negara-negara di Asia. Untuk mendukung ambisi ini, Putin bahkan memberikan harga diskon bagi para impor Asia yang ingin melakukan pembelian minyak Rusia. Kesempatan ini lantas dimanfaatkan India dan China untuk memborong minyak mentah Moskow. Hingga jumlah impornya meningkat 50% menjadi 285 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, dan mengungguli total ekspor minyak Rusia ke 27 negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa berharap Rusia akan merugi, namun pendapatannya semakin besar. Selain kedua negara di atas, belakangan Sri Lanka yang sedang menghadapi krisis ekonomi juga mulai merilik minyak mentah diskon dari Rusia. Langkah serupa juga diikuti oleh rezim militer Myanmar yang baru-baru ini mengatakan bahwa mereka tengah menyepakati kontrak kerjasama impor minyak mentah dari Rusia. Giliran Indonesia yang masih pikir-pikir terlalu lama sampai-sampai enggak kebagian tuh. Sahabat bagi-bagi, pembelian minyak dari Rusia beresiko Putin kerahkan militer angkatan laut. Pengamat menilai Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah untuk membeli minyak dari Rusia, meski harga yang ditawarkan murah. Negara-negara yang menolak invasi Rusia ke Ukraina akan memandang miring hal itu, yang memungkinkan akan berdampak besar pada isu ekonomi yang lebih besar. Namun negara-negara yang memandang miring itu adalah musuh dalam selimut Indonesia. Ya sudah tahulah ya sahabat bagi-bagi, siapa saja. Seperti yang sudah Mimin bahas kemarin, Rusia menawarkan potongan harga 30% kepada Indonesia untuk membeli minyak mentahnya dengan menggunakan mata uang rubel. Namun Uni Eropa mengecamnya dan akan melakukan embargo kepada Indonesia jika Indonesia melakukan transaksi dengan Rusia. Dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia tentunya dengan segala upaya mencoba mencari akses ke sumber-sumber energi yang bisa menjangkau kebutuhan dalam negeri dengan harga ekonomis. Namun yang lebih tepat untuk mempertimbangkan pembelian minyak ini adalah pelaku bisnis. Karena isu ini bersifat bisnis dengan bisnis, para pelaku bisnis di sektor jual beli minyak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mereka bisa berikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia siap hadapi embargo dari Uni Eropa dan sekutunya? Marilah kita terus kawal NKRI sampai ke gerbang kejayaannya. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Merdeka!